update game Kikoran kamu, ikuti juga Kikoran Competition. Daftar sekarang juga. Dari kreatif hub yang aku punya, aku ngebantu anak muda Indonesia menjadi pekerja industri kreatif yang punya kualitas tinggi, dengan punya music management. Aku mendorong anak muda Indonesia yang mahir bermusik, nggak takut untuk berkompetisi dengan market music di luar, nggak hanya di Indonesia aja. Zaman sekarang kan, zaman sekarang kan banyak sekali anak muda pengennya ya yang paling trendy lah, pengen tunjukin brand lah. Ini tas yang bisa tanya tim aku, sering aku gunakan setiap hari. Dan walaupun ini kelihatannya seperti bahan biasa, ini sebenarnya terbuat dari botol plastik. Jadi support juga lah organisasi-organisasi atau perusahaan yang menghasilkan karya atau komoditas yang terbuat dari sampah. Karena ini pun aku nggak gengsi, I feel very proud. Tas yang aku gunakan terbuat dari botol plastik dan dibuat oleh komunitas-komunitas yang mungkin rentan tapi akhirnya diberdayakan dengan diberikan kesempatan untuk membuat ya ini goodie-goodie seperti ini. Dan aku punya banyak sekali hal-hal yang terbuat dari botol plastik. Ada tas ini, ada case laptop aku, bahkan ada juga matras olahraga atau yoga mat yang terbuat dari botol plastik juga. Jadi sebenarnya zaman sekarang banyak sekali industri-industri yang sadar bahwa sampah itu memiliki value dan bisa menjadi sesuatu yang digunakan sehari-hari. So, contohnya adalah tas aku yang terbuat dari botol plastik. Ya. Karena kakak sekarang concern terhadap lingkungan juga kak. Mungkin awalnya yang nge-trigger kakak untuk bisa aware terhadap lingkungan itu apa sih kak? Memang aku beruntung ya, karena kalau aku pribadi dari kecil, dari sumber pendidikan aku, dari orang tua aku memang udah menjadi lifestyle, bukan sesuatu yang harus dipaksain. Oh jangan buang sampah sembarangan, oh harus peduli lingkungan. Memang aku beruntung dari kecil udah dididik dan diajarkan apa dampak-dampak buruk dari kerusakan lingkungan dan tindakan manusia yang tidak disiplin. Jadi if I'm being very honest, memang didikan dari kecil aja. Tapi mungkin untuk penduduk negara kita yang tidak memiliki opportunity yang sama, cara terbaik untuk membuat mereka sadar adalah yaitu bagaimana kerusakan lingkungan akan berdampak terhadap kesehatan mereka, yang akhirnya akan menurunkan produktivitas mereka, yang akhirnya akan mengurangi penghasilan keluarga mereka, dan akhirnya akan membuat mereka lebih terpuruk lagi. So I think untuk bagi orang-orang yang masih kurang mengerti isu ini, kita harus mengajarkan mereka dari perspektif kesehatan dan juga perekonomian. Gitu. Oke. Wow. Maybe we want to show you the celana yang kita temuin. Boleh. Mana? Jadi tadi waktu kita lagi mungut-mungut sampah. Tadi waktu kita mungut-mungut sampah lucu banget, kita nemuin ada orang yang buang celananya. Bayangin ya, ketemu ini Dan bau rokok karena udah banyak di puntung rokok. tengah-tengah tanaman. Yes. Di tengah-tengah kota Jakarta. Siapa sih yang kepikiran saya mau buang dong celana di tengah-tengah sampah tanaman? Yeah. So this is literally celana yang masih bisa dipakai. Yeah. Mungkin bisa dipakai untuk thrifting. Dan untuk teman-teman yang nggak percaya, kalau kalian nyium bau sampah ini sekarang, kerasa banget pasti ini jadi tempat bakteri dan hal-hal yang bahaya lainnya berkembang biak. So it smells very bad. Bau rokok iya, bau pipis iya, bau segala macam hal yang nggak seharusnya deket-deket kita. Gitu. Is it all good? Yeah. Thank you. Thank you. Should we take another? Cinta, mungkin boleh update sedikit tentang usaha Kak Cinta, mungkin sekarang yang ada Revel Icons dan lain-lain itu mungkin sekarang seperti apa sih kemajuannya? Ya, mungkin untuk teman-teman yang kemarin sempat ikut grand launching Creative Hub aku, Rumah Strada Semesta, sejauh ini bisnis unit aku sangat bersyukur berjalan lancar. Mungkin pertama aku ngomongin Rumah Strada Semesta dulu ya, Creative Hub-nya sendiri yang berada di Jakarta Selatan. Jadi mulai bulan ini kita udah memiliki beberapa program-program yang bisa diikuti
anak muda untuk mengasah skill mereka di industri kreatif. Kayak akhir bulan ini aku bersama Wahana Kreator, perusahaannya Mbak Gina Esnur, Saudara 2 Garis Biru, Like and Share, akan mengadakan acting class intensif di Rumah Serada Semesta. Jadi sesuai janji aku kemarin, Rumah Serada Semesta itu emang akan menjadi wadah untuk orang-orang yang ingin mengembangkan skill-skill mereka di industri kreatif. Selain itu, sekarang kita juga lagi reach out ke beberapa organisasi supaya bisa memulai workshop untuk membangun leadership skills anak muda. Dan selain itu, karena aku nggak hanya peduli lingkungan, tapi juga peduli binatang, kita lagi mau kerjasama dengan organisasi pet fostering, jadi adopsi binatang. Jadi mungkin mereka akan mengadakan event-event mereka di Rumah Serada juga. Jadi daripada kita beli hewan-hewan, kita adopsi yang tidak punya rumah dan diterlantarkan gitu. Jadi setiap hal aku pikirkan di Rumah Serada Semesta. Dan kalau dari segi bisnis pun banyak sekali orang yang menggunakan fasilitas kita, dari foto studio dan dance studio. Seperti hari ini aja, Vidi Aldiano lagi latihan untuk suatu proyek rahasia dia. Jadi udah mulai dikenal nih tempat Rumah Serada untuk orang-orang juga bisa menggunakan fasilitas kita buat kebutuhan dance, kebutuhan podcast, kebutuhan foto. So I'm very happy about that. Di luar itu, kalau Revel Likens management aku, mungkin tadi teman-teman sempat lihat ada satu cowok ganteng yang tinggi namanya Ryan, dia ikut clean up day hari ini. Tapi di luar itu kayaknya they're all doing really well. Salah satunya Colin udah sebulan mulai kuliah di Yale. Dan kayaknya dia lagi happy banget kuliah di sana. Teman-temannya semua sangat terpana karena dia main pianonya hebat banget, udah mulai punya karir di sini. Dan bahkan aku baru bikinin dia acara di platform YouTube aku, Puala, dimana dia ya itu ngajarin anak muda gimana sih cara bangun-bangun habit yang baik supaya bisa jadi orang sukses gitu. Jadi kalau dari segi manajemen, udah ada beberapa yang dapetin job di series, udah ada beberapa yang sekarang lagi bikin musik, dan ada beberapa juga yang masih mengasah skill mereka supaya mereka menjadi salah satu yang terbaik di industri. Karena aku rasa yang ngebedain manajemen aku dengan banyak manajemen pada umumnya adalah aku sangat berinvestasi kepada talent-talent aku. Kayak aku sekolahin acting mereka, aku sekolahin mereka untuk latihan vokal, bahkan gym aja, membership kita biayain juga supaya mereka bisa fit dan juga merasa confident dengan diri mereka sendiri. Jadi kita nggak hanya asal, oh kamu ganteng, kamu cantik, sana main film, nggak gitu. Kita ingin mereka bisa benar-benar berakting, bisa benar-benar bernyanyi, dan tentunya memiliki tingkat percaya diri yang cukup supaya bisa berkembang dan sukses di industri entertainment. Jadi kita benar-benar mikirin kesejahteraan talent-talent kita. Dan ya, 18 Coffee, bisnis restoran aku, kita akan buka di Jogja minggu ini. Jadi itu lokasi kelima kita. Jadi dalam 2 tahun kita udah punya 5 lokasi, happy banget. Dan yang lain kayaknya kalau aku ngomongin satu-satu panjang banget ya. Ada Puala, digital platform aku, ada Lucid production studio aku, ada Abstract, music management aku. Itu semua berjalan dengan baik. Karena ya itu termasuk dalam ekosistem kita kan ada Weird Genius, ada Ramen Girl. Jadi mereka adalah 2 musisi Indonesia yang mungkin kalau secara mass market nggak semua orang familiar, tapi di luar negeri, di luar Indonesia, misalnya Ramen Girl sebagai rapper perempuan itu cukup dikenal dan sangat sukses karirnya. Jadi so many things are going on. Aku hanya bisa bersyukur karena Tuhan memberikan aku kesempatan untuk nggak jadi hanya seorang selebriti yang memikirkan karirnya sendiri, tapi juga seseorang yang bisa membantu membimbing karir orang lain dan juga membina banyak-banyak bisnis yang semua ya at the end hubungannya kembali lagi ke dunia entertainment gitu. Kak, minta tanggapannya dong Kak mengenai lagu Halo Halo Bandung yang di... Dia nggak aware. Aku belum dengar isunya sih, jadi aku nggak bisa nanggepin karena aku nggak familiar dengan isunya. Belum dengar soal masalah itu. Ya jadi liriknya tuh dirubah. Kalau emang mau aku ngasih tanggapan soal itu, aku hanya bisa bilang aku belum dengar soal isu lagu Halo Halo Bandung, tapi kalau ada sebuah negara yang mengklaim bahwa sesuatu itu punya mereka, mungkin ya aku nggak kerja di pemerintahan ya, jadi saran aku hanya mungkin perlu ada diskusi yang kuat supaya jelas yang mana dimiliki negara Indonesia, yang mana dimiliki negara lain, karena ya kita harus sangat menjaga budaya yang kita miliki, tapi at the same time tidak perlu juga untuk mencari musuh. Jadi
aku rasa yang kita bisa lakukan hanyalah berdiskusi, menggunakan fakta-fakta yang ada untuk membuktikan sesuatu itu milik kita atau milik orang lain. Tapi lebih dari itu aku nggak bisa comment because I really don't know what the issue is. Aku orang yang nggak suka berkomentar kalau nggak tahu latar belakangnya gitu. Ya. Harus sharingnya ke siapa sih biasanya? Apa sendiri itu muncul? Bisnis aku mungkin diawali dari keresahan aku saat pandemi ngelihat banyak rakyat kecil apalagi anak-anak muda sebenarnya nggak sekolah. Karena ya kita nggak bisa deny bahwa kalau anak-anak yang punya privilege dan kekayaan aja di perkotaan susah banget waktu itu belajar online, nggak bisa fokus belajar dari laptop mereka yang kualitasnya tinggi, belajar dari smartphone mereka yang resolusinya tinggi. Apalagi adik-adik kita di tempat-tempat yang lebih terpencil yang mungkin smartphone-nya aja yang model terlama, yang gambarnya aja nggak jelas, yang 3G aja nggak ada, bahkan sinyal sedikit pun nggak ada gitu. Jadi kita nggak boleh bohong dan bilang bahwa semua anak Indonesia punya kesempatan belajar yang sama waktu pandemi karena kenyataannya enggak. Dan waktu itu keresahan aku adalah kalau anak muda Indonesia yang nggak memiliki privilege, nggak sekolah dengan baik dan benar, mungkin orang tuanya juga kurang mampu dan nggak bisa ngebimbing cara belajar mereka. Dan kalau nonton konten, I'm sorry to say, kurang membangun cara berpikir mereka, kurang berbobot. What's gonna happen? Apa yang akan terjadi kepada masa depan negara kita? Jadi untuk membantu berkontribusi mencari solusi, akhirnya bisnis unit yang aku bangun di awal adalah Puella, yaitu platform digital aku yang diawali waktu itu hanya dengan podcast Bicara Cinta aja, tapi sekarang kita udah bertambah 2 acaranya, so stay tuned for that. Dan yaitu platform itu benar-benar kita berusaha mendidik anak muda Indonesia tanpa menghakimi, tanpa memaksa mereka untuk mempercayai sesuatu. Kita hanya berdiskusi dan membiarkan ya orang sendiri mengambil kesimpulan gitu. Jadi aku berusaha membuat konten-konten yang aku anggap fun, menyenangkan, menghibur, tapi tentunya memiliki value yang tinggi gitu. Dan dari situ, dari Puella akhirnya dibangunlah bisnis-bisnis unit yang tadi aku udah jelasin, karena dengan membina talent yang berkualitas, aku berharap mereka jadi idola banyak orang yang menjadi contoh yang positif dari kreatif hub yang aku punya. Aku ngebantu anak muda Indonesia menjadi pekerja industri kreatif yang punya kualitas tinggi. Dengan punya music management, aku mendorong anak muda Indonesia yang mahir bermusik, nggak takut untuk berkompetisi dengan market music di luar, nggak hanya di Indonesia aja. Dengan restoran franchise yang aku punya, aku membuka lahan kerja bagi banyak orang dan juga mengajarkan mereka untuk peduli lingkungan, karena kan di restoran aku kita menggunakan bahan-bahan yang meminimalisir penggunaan plastik. Dan tentunya dengan production house atau production company yang aku punya, aku juga membina anak-anak muda yang punya skill yang sangat tinggi dalam bidang videography, editing, dan lain sebagainya, tapi mungkin nggak dianggap oleh industri kita. Jadi aku berdayakan mereka dan tunjukkan bahwa mereka bisa loh jadi orang-orang hebat, mendapatkan project yang banyak, dan merubah kualitas konten dan industri kreatif Indonesia gitu. Jadi semua yang aku lakukan itu at the end of the day adalah untuk meningkatkan kualitas industri kreatif Indonesia, atau at least aku berusaha. Aku nggak bilang aku bisa ngelakuinnya, aku nggak bilang bahwa akan ada hasil yang kalian pasti akan lihat, tapi aku berusaha dan hopefully ya seiring berjalannya waktu terbukti bahwa kita mampu. Untuk sekarang aku ingin semua bisnis-bisnis yang aku punya, karena ada 6, untuk bisa jalan sendiri dan sukses sih. Kayaknya nggak mau nambahin dulu sampai semuanya udah bisa jalan tanpa aku micromanage. Karena mungkin teman-teman yang jarang ngelihat aku syuting atau jarang ngelihat aku di TV bukan karena aku lagi nggak sibuk, karena setiap hari di kantor make sure semuanya jalan dengan baik. Dan ini ada kepuasan dan kenikmatannya sendiri, karena
aku kan udah di industri entertainment dari kecil ya, dan udah lama punya karir yang aku punya, dan aku masih seneng banget main film, main series, ngeluarin musik. Bahkan kan 2 minggu yang lalu aku baru ngeluarin lagu baru kan. Tapi penting sekali juga aku giving back, melakukan sesuatu yang bisa membantu masa depan Indonesia melalui bidang yang tentunya aku tahu, yaitu dunia kreatif. Makanya aku sekarang berusaha ngebangun talent yang gak hanya miliki talenta tapi juga kepedulian. Aku ngebangun perusahaan-perusahaan yang semua pada akhirnya adalah untuk masyarakat Indonesia bisa lebih maju lagi cara berpikirnya, bisa lebih maju lagi secara keseluruhan gitu.